Erwin Vincent yang sudah menjadi moderator dan juga membawakan materi untuk pelatihan kita di sore hari ini. Dan selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat mengenai stimulasi proses CPG untuk penerbitan PBG dan SLF yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Pir ST, dan yang akan menjadi moderator adalah Bapak Teh Chin Hock ST selaku Sekretaris Jenderal DPN PAPTI. Jadi undang kepada Bapak Teh Chin Hock untuk bisa menempati kursi yang ada di depan, kursi moderator, untuk bisa memandu materi keempat di sore hari ini. Dan materi keempat ini merupakan materi terakhir untuk pelatihan peningkatan profesi mengkaji teknis dan SLF. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Teh Chin Hock ST. Suara? Ini yang online. Mau dimulai langsung, Bu? Siap. Izin saya jadikan fokus Pak ya. Iya, Pak. Silakan Bapak. Baik, sebentar saya izin share screen sebentar ya. Posisi di studio Pak di Jakarta. Sudah terlihat kan? Sudah Bapak, sudah nampak jelas. Oke, baik. Saya bisa langsung mulai. Chin Hock, Pak Yusuf. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan PAPTI, pengurus dan anggota, rekan-rekan peserta Zoom meeting yang sudah berpartisipasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi panitia meminta saya untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan simulasi PBG dan SLF melalui CBG. Namun saya coba sebelum masuk pada simulasi, saya coba menyampaikan sedikit materi terkait dengan regulasi dan kenapa kemudian CBG ini menjadi suatu instrumen yang cukup penting dalam penyelenggaraan bangunan gedung pasca rezim Undang-Undang Cipta Kerja, ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran besarnya. Pak Chin Hock, Pak Yusuf nanti mohon diinfokan apabila ada kendala suara, gitu ya, sehingga saya nanti bisa mengulang kalau ada jeda, gitu ya. Siap. Baik, saya coba masuk ke materi. Yang pertama terkait dengan pemahaman umum terhadap penyelenggaraan bangunan gedung secara umum dulu. Jadi saya akan memulainya dengan beberapa isu utama. Jadi di tahun 2020 Undang-Undang Bangunan Gedung itu mengalami beberapa perubahan yang cukup prinsip, gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan peserta Zoom mencermati Undang-Undang Bangunan Gedung asli tahun 2022 yang diubah oleh Undang-Undang 11 Cipta Kerja tahun 2020, itu kalau saya bikin superimpose-nya atau pertambahannya, sebenarnya sudah lebih dari 60% muatan pengaturannya itu mengalami baik itu perubahan, penambahan maupun penghapusan, gitu ya. Jadi ada beberapa pasal, cukup banyak pasal yang dihapus, cukup banyak juga pasal yang diubah, dan ada beberapa pasal yang ditambahkan. Biasanya kalau saya pribadi mencoba memahami regulasi peraturan yang bersifat perubahan itu agak sulit bacanya kalau kita harus baca dua
peraturan tersebut. Biasanya saya langsung gabungkan gitu ya menjadi satu kesatuan sehingga bacanya langsung tahu mana yang tetap, mana yang dihapus, mana yang ditambah dan mana yang diubah gitu. Nah, saya coba memberikan gambaran kira-kira isu utama perubahan undang-undang bangunan gedung melalui undang-undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah dulu di Undang-Undang 28 itu kita mengenal nomenklatur persyaratan teknis, lalu kemudian diubah menjadi standar teknis. Sebenarnya ada maksud gitu ya, ada diskusi di balik itu. Jadi kalau dulu saya pernah mengikuti diskusinya, berawal dari BKPM dan Kemenko Perekonomian itu mencermati proses bangunan gedung termasuk PBB dan SLF itu di dalamnya itu persyaratannya kok beda-beda di setiap daerah. Jadi misalnya satu investor punya kantor pusat di Jakarta, ternyata waktu ngurus bangunan BPD-nya syaratnya A, B, C, D gitu ya. Lalu dia punya pabrik pengolahan misalnya di Gresik, Jawa Timur gitu ya. Ternyata persyaratannya beda lagi. A-nya sama, tapi terus G, H, I, J gitu ya. Jadi ada yang sama, mungkin ada yang beda dan ada yang lain lagi gitu. Lalu kemudian dia punya kantor cabang misalnya di Makassar gitu. Persyaratannya juga ada yang sama, ada yang beda juga. Sehingga di situ semacam ada ketidakkonsistenan gitu ya secara regulasi. Padahal undang-undangnya sama, dulu PP-nya sama 3 tahun 2005. Tetapi penerapannya berbeda-beda. Akhirnya arahan dari Kemenko dan BKPM dalam konteks rezim Cipta Kerja mengganti nomenklatur persyaratan dan standar teknis. Tidak ada lagi syarat-syarat yang diwajibkan gitu ya, berbeda-beda satu daerah dengan daerah lain. Itu yang dimaksudkan. Itu yang poin pertama. Lalu yang poin kedua, perubahan dari undang-undang bangunan gedung adalah IMB dihapus dan diganti nomenklaturnya menjadi PBB. Ini ceritanya juga tidak kalah seru sebenarnya waktu pada saat diskusi. Dikatakan sebagian ada yang pernah mendengar bahwa IMB itu akan dihapuskan. Merujuk konon gitu ya, teman-teman dari investasi itu merujuk ke beberapa praktek di luar negeri. Konon katanya udah nggak perlu ada building permit gitu. Ternyata setelah ditelusuri tidak pas juga di beberapa negara maju gitu ya, itu juga building permit tetap menjadi penting. Bahkan waktu itu pernah ada salah satu menteri menyampaikan bahwa ya ini nggak perlu bangun aja, nanti kalau melanggar kan sudah ditetapkan standar teknisnya, nanti kalau melanggar tinggal ditertibkan gitu ya. Nah di sisi sini sebenarnya PUPR bertahan secara prinsip kurang pas gitu ya. Kurang pasnya adalah secara keteknikan sebenarnya PBB atau IMB itu dulu sebagai instrumen pengendalian rencana sebenarnya. Jadi kalau istilahnya Pak Jimmy itu adalah quality control ya. Jadi bagaimana memastikan bahwa standar teknis itu dipenuhi gitu ya. Nah kalau misalnya itu tidak diterapkan atau diterapkan, maka tidak lagi terjadi kontrol terhadap rencana apakah dia sudah memenuhi atau tidak. Ujung-ujung ketemunya di proses SRF kan gitu ya. Ini menjadi isu karena dengan PBB aja ternyata prakteknya masih banyak tidak penuhnya standar teknis, apalagi IEB dijalankan sama sekali. Itu dari sisi keteknikannya. Dari sisi investasi, teman-teman PUPR sebenarnya berposisi bahwa justru bangunan gedung itu adalah objek investasi. Yang mana kalau misalnya dia baru ketahuan terjadi pelanggaran setelah terbangun,
itu proses penyesuaiannya itu justru akan menelan biaya dan mengakibatkan bangunan sebagai objek investasi itu menjadi tidak aman tentunya, karena dia masih terganggu dengan proses penyesuaian kalau terjadi pelanggaran. Jadi sebenarnya dengan pengendalian standar teknis di IMB atau PBB sekarang itu sebenarnya satu bentuk untuk mengamankan investasi gitu. Jadi investasi itu jangan hanya dilihat dari sisi kemudahan berinvestasi, tapi juga bagaimana investasi itu aman sampai jangka waktu yang ditentukan dalam perhitungan bisnis plan gitu ya. Jadi jangan sampai sebelum payback period itu terpenuhi lalu kemudian bangunan sebagai objek investasi itu juga masih harus di otak-atik gitu ya, dengan biaya tambahan. Nah, yang ketiga adalah yang isu perubahan dari undang-undang bangunan gedung adalah menerapkan SIMBG sebagai instrumen utama dalam layanan gitu ya. Ini juga cukup menarik ceritanya. Jadi pada tahun 2012 saya pernah membantu PUPR dalam mendampingi penyusunan Perda Bangunan Gedung Indonesia. Dulu di tahun 2012 awalnya start dari itu kan 2012 itu 10 tahun Undang-Undang Bangunan Gedung tahun 2002 ya. Jadi di dasar laksana Undang-Undang Bangunan Gedung, teman-teman PUPR itu mengevaluasi kok setelah 10 tahun yang nyusun Perda Bangunan Gedung itu baru 8% dari 509 kabupaten kota dan satu provinsi yaitu DKI Jakarta. Baru 8% dari 500-an daerah itu gitu ya. Padahal dulu upaya menstandarkan proses dan substansi itu dimaksudkan melalui pengaturan, dalam hal ini Perda Bangunan Gedung. Maka PUPR berkepentingan untuk mendampingi Perda supaya prosesnya sama, syaratnya sama, gitu, termasuk substansi di dalamnya sama. Lalu kemudian dilakukanlah percepatan dengan harapan kalau semua daerah sudah punya Perda yang inline atau sejalan dengan undang-undangnya, maka penerapannya menjadi terstandar, gitu ya. Dari 2012 berlangsung sampai 2018. Dari 8% yang punya Perda DG sampai menjadi 93% pada tahun 2017 atau 2018, itu merupakan achievement yang cukup baik gitu ya. Tadinya dari sekitar 5 tahun itu bisa menyelesaikan sekitar 70 sekian persen, padahal dalam 10 tahun tanpa intervensi itu hanya 8%. Tetapi setelah 93%, kemudian dievaluasi lagi, kok syaratnya beda-beda gitu ya. Ternyata dalam proses Perda Bangunan Gedung tidak cukup efektif menstandarkan proses atau SOP gitu, atau bisnis prosesnya maupun syaratnya masih ada beda-beda tadi yang saya jelaskan, sehingga pada momentum Cipta Kerja, kebetulan juga Cipta Kerja memiliki semangat untuk digitalisasi gitu, dan teman-teman PUPR sudah dalam proses pendampingan Perda Bangunan Gedung sebenarnya sudah menyiapkan yang namanya SIMBG mulai dari versi pertama dulu masih lokal. Jadi waktu pendampingan kepada Pemda menggunakan SIMBG dulu, SIMBG-nya harus diinstal dalam satu komputer gitu ya. Jadi sifatnya lokal, belum berbasis internet. Sampai SIMBG versi kedua itu dia berjejaring tapi jaringannya sifatnya LAN gitu, local area network dan wide area network atau WAN gitu ya. Jadi bisa korespondensi antar instansi, misalnya Cipta Karya dengan PTSP gitu ya, itu bisa ada tektokan. Itu SIMBG versi 2. Sampai yang terakhir SIMBG versi 3 itu adalah yang berbasis website, jadi online. Nah itu sudah mulai dikembangkan. Maka pada saat proses pembahasan Cipta Kerja dalam
kepentingan untuk menstandarkan proses dan syarat supaya tidak ada lagi syarat-syarat yang berbeda-beda gitu ya, dan substansi di dalamnya, maka kemudian PUPR mengusung SIMBG masuk ke dalam undang-undang perubahan di Cipta Kerja sehingga menjadi amanat untuk diterapkan di PP-nya, PP 16. Dan setelah PP-nya diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, maka dikasih waktu 6 bulan kemudian SIMBG sudah harus beroperasional. Maka di 2 Agustus dilakukan launching oleh PUPR atas SIMBG. Maka sekarang semua daerah didorong untuk menggunakan SIMBG karena itu menjadi instrumen layanan. Dan ini tentu dikawal juga dengan berbagai instansi terkait, ya, termasuk yang saya tahu adalah pendampingan dari Direktorat Pencegahannya Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu perubahan ketiga ya. Perubahan keempat itu bisnis proses khususnya di PBG dan SFF itu coba dibuat secara lebih definitif dan batas waktu yang terukur dengan varian-varian layanan gitu ya. Kalau dulu di PP 36 di undang-undang awal gitu, terus PP 36 itu belum terlalu, jadi bisnis prosesnya itu masih global, masih umum untuk berbagai varian. Kalau sekarang sudah dikacak lebih spesifik. Misalnya untuk hunian itu ada 5 bisnis proses, mulai dari yang hunian sederhana, hunian tidak sederhana, dengan penyedia jasa, atau yang digambar sendiri, gitu ya, hunian sederhana digambar sendiri, atau yang menggunakan desain prototipe, itu semuanya dibedakan, gitu ya. Jadi bisnis prosesnya sudah diperinci. Untuk SLF aja ada SLF baru, SLF baru untuk bangunan existing, ada SLF perpanjangan. Jadi sudah sedemikian gitu ya, dengan waktu-waktunya ditentukan, gitu ya. Itu perubahan keempat, dan mensyaratkan tentunya penyedia jasa bersertifikat. Karena saya bicara di forum pengkaji teknis, dalam hal ini adalah rumpun penyedia jasa, walaupun mungkin juga ada rekan dari aparatur pemerintah daerah yang hadir gitu ya, atau aparatur pemerintahan, dengan kewajiban menggunakan penyedia jasa bersertifikat. Kita bisa lihat sekarang bahwa proses PBG dan SLF itu cukup banyak melibatkan penyedia jasa yang dulu mungkin belum terlalu intensif gitu ya, sehingga kita bisa bicara dari sisi jasa konstruksi ya, dari sisi jasa konstruksi maupun praktek arsitek, kita bisa bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memang mendorong ya peningkatan atau penciptaan lebih banyak peluang kerja untuk para profesional. Lalu yang kelima, perubahan yang sudah lebih definitif adalah adanya fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah, baik melalui konsultasi TPA maupun mekanisme inspeksi. Jadi tadi saya mencermati di sesi sebelumnya cukup banyak diskusi soal TPA gitu ya. Sekarang semua daerah sudah bicara TPA. Waktu pendampingan Perda Bangunan Gedung dari 2012 sampai 2018 itu sangat sulit sekali kita mendorong TAPG. Daerah banyak yang bilang kita kesulitan keahlian, kita kesulitan personil, kita kesulitan pembiayaan dan seterusnya. Tetapi dengan adanya SIMBG, maka keahlian itu tidak menjadi kendala karena bisa melalui konsultasi online, gitu ya, misalnya dengan Zoom dan lain-lain. Jadi batasan itu sudah mulai makin diurai gitu. Plus terkait pembiayaan tentu sudah diatur terkait disesuaikan tentu dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Begitu juga inspeksi. Sekarang secara lebih tegas PP 16 sebenarnya sudah menguraikan fungsi-fungsi inspeksi yang dilakukan oleh pemilik bangunan yang merupakan aparatur Pemda, sehingga
pengawasan terhadap bangunan yang menjadi ujungnya adalah bagaimana mewujudkan satu visi kota, gitu ya, visi wilayah itu harapannya bisa terjaga sesuai dengan rencana kota dan rencana kota yang sudah dibuat. Harapannya tentunya seperti itu. Bahkan diskusi dengan beberapa teman-teman pemerintah daerah, kalau misalnya beberapa dinas teknis itu di target retribusi tertentu, gitu ya. Kalau proses PBG pada umumnya itu kan sebenarnya sifatnya pasif, jadi menunggu pemohon mengajukan permohonan PBG, gitu ya. Jadi pasif, jadi yang aktif adalah pemohonnya. Sedangkan dengan adanya inspeksi, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui penilik untuk semacam razia, gitu. Baik pada masa konstruksi, jadi kalau misalnya kita melihat atau penilik melihat ada material di depan bangunan, gitu ya, kan bisa diindikasikan itu sebagai proses konstruksi, ya udah tinggal didatangi, dicek apakah punya PBG atau tidak. Kalau tidak punya PBG, maka diterapkanlah sanksi administratif, peringatan tertulis misalnya untuk mengurus dan seterusnya. Atau tidak pada masa konstruksi tapi bangunannya sudah ada, sudah dimanfaatkan, itu juga bisa menjadi objek inspeksi, gitu ya. Datangin bangunannya mungkin dengan prioritas tertentu, misalnya prioritas berdasarkan lokasi, misalnya lokasi pusat kota itu ada upaya untuk penertiban terlebih dahulu, atau bangunan dengan fungsi-fungsi tertentu, misalnya bangunan yang tinggi atau bangunan komersial itu ditambahkan untuk diprioritaskan. Maka didatangi bangunannya, dicek apakah punya PBG, apakah punya SRF. Kalau tidak, kasih sanksi dalam bentuk SP, SP1, SP2, SP3 seluruh pengurusan PBG dan SRF. Sehingga dengan demikian ada upaya proaktif dari pemerintah daerah untuk kemudian bangunan itu bisa dilaksanakan secara tertib. Yang pada umumnya tentu kalau kita bicara beberapa dinas tadi ada target retribusi, ya. Kalau dari sisi pelayanan pasif tadi kira-kira belum tercapai retribusi, kan juga bisa dikejar dari sisi inspeksi tadi. Nah itu kira-kira Bapak Ibu sekalian beberapa isu terkait dengan perubahan Undang-Undang 28 melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu kemudian ini mungkin skema yang sudah disampaikan Pak oleh narasumber sebelumnya. Jadi ini siklus bangunan dari mulai dia tidak ada, dilaksanakan, dimanfaatkan sampai dia satu saat akan dibongkar, gitu ya. Atau pada usia tertentu yang punya nilai signifikansi historis, bangunan itu bisa dilestarikan. Poinnya adalah sekarang semua proses ini itu sudah diarahkan atau dimandatkan atau diamanahkan oleh PP 16 untuk dilaksanakan melalui CBG. Tadi saya jelaskan pada bagian apa saja, termasuk standar teknis yang tadi sudah dijelaskan di sesi sebelumnya oleh Pak Wid, dan sesi sebelumnya ada Pak Rogi Desa dan mungkin Pak Jimmy. Ini standar teknis yang perlu dipenuhi melalui dokumen. Nah, standar teknis ini perlu dipenuhi melalui dokumen, rekon-rekon, gitu ya, maupun hasil rencana yang dikeluarkan dalam gambar, dalam hitungan, dalam laporan, dan lain-lain. Nah, substansi inilah yang kemudian harus dimasukkan atau diupload ke CJG dalam masing-masing prosesnya. Nah, ini sesuai dengan PP 16 di pasal 326, maka diamanahkan bahwa proses penyelenggaraan bangunan gedung itu dilaksanakan pembinaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui CBG. Pembinaannya itu yang diterapkan dalam CBG melalui apa? Pertama, konsultasi bersama DPK. Jadi kalau kita cermati tentunya di sisi akunnya instansi teknis, gitu, maka pada saat permohonan masuk, maka akun operatornya dinas teknis akan menerima permohonan kita. Lalu dari permohonan kita itu si akun operator, si pemegang akun operator itu akan memeriksa kelengkapan yang sudah disampaikan.
kalau menurut si pemegang akun operator ini checklist permohonan yang sudah lengkap, maka permohonan diterima. Maka pada saat permohonan yang diterima, dia akan masuk ke akun pengawas. Sedangkan kalau ada dari kelengkapan itu dinilai oleh akun operator belum lengkap, maka akan dikembalikan permohonannya kepada pemohon untuk melengkapi beberapa dokumen yang memang menjadi persyaratan. Ya. Maka kalau dia klik belum lengkap, maka masuk kembali ke akun yang pemohon. Nanti saya coba simulasikan dari sisi akun pemohon, karena saya tidak bisa mensimulasikan dari sisi akun dinas teknis. Ya. Nah, pada saat permohonan sudah diterima dan masuk ke akun yang pengawas, maka pengawas akan menentukan apakah ini diperiksa oleh TPA atau oleh TPT, gitu ya. Lalu menentukan orang-orangnya, TPA-nya siapa atau TPT-nya siapa, dan menjadwalkan konsultasi. Konsultasi itu dilakukan baik secara offline maupun online, tergantung kondisi masing-masing daerah tentunya. Lalu setiap konsultasi itu ada berita acaranya, apakah sudah oke atau masih ada catatan. Lalu kemudian di akhir konsultasi maka berita acara menyatakan bahwa standar teknis sudah dipenuhi, lalu kemudian diupload ke dalam CBG untuk dilanjutkan di proses berikutnya, yaitu perhitungan retribusi dan sampai kepada setelah dibayar penerbitan PBG. Jadi proses itu dilakukan melalui CBG, jadi korespondensinya dilakukan melalui CBG. Itu yang pertama. Sampai kemudian retribusi sudah dibayarkan, diverifikasi oke. Penerbitan PBG itu dilakukan oleh akun DPMPSP. Jadi kalau tadi konsultasi ini dipegang oleh akunnya dinas teknis, maka penerbitan itu ranahnya DPMPSP. Jadi ini juga dilakukan melalui CBG. Lalu kemudian pada saat PBG-nya sudah terbit, maka akun di dinas akan berubah menjadi proses inspeksi, gitu ya. Jadi kalau sesuai dengan skemanya, maka semestinya ada 4 tahap inspeksi yang dilakukan untuk setiap PBG yang diterbitkan. Mulai dari struktur bawah, kemudian tahap 2-nya adalah basement kalau ada. Kalau nggak ada basement, lanjut aja ke struktur atas, gitu ya. Kemudian tahap ketiganya adalah pada saat pekerjaan arsitektur dan MEP. Lalu tahap keempatnya adalah pada saat testing commissioning. Jadi kalau misalnya dari setiap tahap lalu kemudian dilakukan inspeksi, itu kemudian semuanya dilakukan sesuai dengan PBG yang sudah diterbitkan, maka dapat dilanjutkan dengan proses penerbitan SRF yang tidak perlu lagi keterlibatan pengkaji teknis. Jadi nanti pengkaji teknis keterlibatannya akan lebih kepada SRF baru untuk bangunan existing atau SRF perpanjangan. Sedangkan untuk SRF baru, untuk SRF pertama dan baru itu sebenarnya ranahnya adalah ranah dari pengawas PMK berdasarkan hasil inspeksi tadi per tahapan, kira-kira gitu. Lalu kemudian setelah dari setiap proses inspeksi, maka berita acara, kalau kita cermati di pasalnya, berita acara setiap tahapan inspeksi itu diupload ke dalam CBG. Jadi CBG ini kalau menurut hemat saya sebenarnya juga selain berfungsi sebagai instrumen pelayanan, tetapi sebenarnya juga sebagai instrumen pengarsipan. Kita paham lah kalau dalam konteks SRF itu misalnya mengkaji bangunan, mengkaji dokumen-dokumen yang dimiliki oleh bangunan itu seringkali kondisinya dokumen-dokumen itu sudah hilang, gitu ya, oleh pemilik ataupun oleh faktor lain. Sehingga dengan adanya CBG sebenarnya juga bisa menjadi sarana untuk pengarsipan sebenarnya. Lalu kemudian penerbitan SRF ya, jadi tinggal diproses saja kalau dalam konteks bangunan baru. Tetapi kalau dalam konteks
dia bangunannya sudah existing walaupun dia belum punya SLF, maka bukan melalui proses inspeksi tapi melalui proses pengkajian teknis. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman pengkaji teknis. Maka laporan pengkajian teknis atau laporan pemeriksaan kelayakan fungsi itu menjadi salah satu dokumen yang harus diupload ke dalam CBG pada saat permohonan SLF itu. Sama ujung-ujungnya adalah penerbitan SLF. Nah, selanjutnya adalah yang menjadi salah satu dokumen bangunan adalah SBKBG atau Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung. Ini SBKBG ini sebenarnya klausulnya sudah ada dari PP 36 ya, dari tahun 2005 lalu, tapi penerapannya itu tertunda karena di sini belum mencapai konsensus antara Kementerian PUPR dengan ATR BPN. Dengan prinsip kalau teman-teman PUPR itu berprinsip bahwa ada pemisahan horizontal dari tanah dan bangunan. Jadi tanah itu dapat dimiliki oleh si A, kemudian dimanfaatkan oleh si B bangun bangunan di atas tanahnya si A gitu ya. Itu teman-teman PUPR memegang konsep itu gitu ya. Namun waktu diskusi dengan teman-teman ATR BPN punya prinsip bahwa penguasaan tanah adalah properti tanahnya dan semua benda di atasnya gitu, sehingga termasuk bangunan kalau misalnya itu terjadi dilakukan pemanfaatan atau pinjam pakai. Itu yang saat itu belum konsensus. Namun dengan PP 16 artinya pasca Cipta Karya, kelihatannya itu sudah fix gitu ya, karena dulu mau diatur di Perpres, sekarang sudah diatur di PP. Jadi artinya sudah definitif, sehingga SPKBG sekarang sudah akan diterapkan dan teman-teman PU sudah menyiapkan KMNPU-nya untuk lebih kepada operasionalisasinya gitu, sehingga nanti dan SPKBG ini mirip dengan surat tanah gitu ya, sama-sama bisa dijaminkan. Cuman kalau SPKBG dia sifat penjaminannya adalah fidusia, jadi dia dianggap sebagai barang bergerak ya. Yang beda dengan tanah kan dia dianggap sebagai barang tetap gitu, barang tidak bergerak. Itu gambaran saja. Saat ini mungkin belum banyak yang menerapkan ini, tetapi mungkin tidak dalam waktu lama lagi karena kayaknya PMN juga sudah hampir jadi. Jadi, nah SBKBG ini nanti prosesnya adalah melekat pada SLF. Jadi pada saat SLF diterbitkan sebenarnya SBKBG bonus gitu ya, jadi langsung didapatkan juga SBKBG-nya. Pada saat terjadi perpanjangan SLF, kalau tidak ada perubahan maka SBKBG-nya nggak usah diapa-apain. Tapi kalau dalam SLF misalnya dalam perpanjangan SLF misalnya ada penambahan luas gitu ya, sebelumnya misalnya luasnya 100, terus pas perpanjangan SLF ada penambahan 50, berarti kan luas bangunan menjadi 150, maka SPKBG-nya harus diperbarui sehingga menjadi luasannya tercantum 150 gitu. Nah itu kira-kira untuk SPKBG. Termasuk nanti untuk pembongkaran, prosedur pembongkaran juga akan diterapkan melalui CBG. Dan tentunya semua proses ini karena terekam dalam CBG maka akan menjadi database bangunan. Dan satu lagi yang belum dibuka fiturnya oleh PUPR adalah pendaftaran. Jadi kalau pendataan itu kalau dulu konsepnya pemerintah daerah yang proaktif mendata bangunan, baik melalui perizinan maupun survei ke lapangan. Nah ada satu lagi sebenarnya nomenklaturnya adalah pendaftaran bangunan. Kalau pendaftaran bangunan itu sebenarnya yang proaktif adalah pemilik bangunan untuk mendaftarkan bangunannya untuk masuk di dalam CBG. Sehingga kalau Pemda memiliki database bangunan, ya semua bangunan yang ada di wilayah itu menjadi terdata. Konsepnya seperti itu. Tapi pendaftaran bangunan ini idenya adalah open source ya, artinya siapapun boleh menginput data, tetapi tentu harus melalui proses verifikasi. Nggak bisa selepas itu
menerima apapun yang diinput oleh masyarakat. Tentu harus ada proses verifikasi karena nanti data yang masuk yang definitif adalah data yang memang sudah terverifikasi. Kira-kira demikian. Nah, ini ada 3 manfaat CDD yang nanti bisa dibaca mungkin oleh rekan-rekan sekalian. Oke, ini adalah bisnis proses yang tadi saya sampaikan yang sudah diatur dalam PP 16 ya. Secara lebih spesifik ya, sesuai dengan variannya atau proses tertentunya gitu ya. Ada 21 kalau kita lihat di lampiran PP 16 yang bentuknya skema-skema itu ada 21 skema. Kalau dikelompokkan 5 adalah untuk yang rumah tinggal, sisanya non rumah tinggal, kira-kira gitu. Dari 5 yang rumah tinggal, sebenarnya 2 ini diperuntukkan untuk rumah tinggal yang menggunakan penyedia jasa. Jadi untuk PDG, untuk rumah tinggal, tapi yang menggunakan penyedia jasa, baik untuk sederhana maupun tidak sederhana. Terus ada pertanyaan, boleh nggak rumah tinggal direncanakan tanpa penyedia jasa? Boleh, tapi hanya untuk yang klasifikasi sederhana. Itu diatur baik di PP 16 maupun di PP 15 di PP-nya arsitek. Kalau dia masuk kategori sederhana, dia boleh tanpa penyedia jasa. Artinya dibuat sendiri oleh pemohon. Maka PU menyediakan 3 slot saja. Dia bisa menggunakan desain prototip yang disediakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, atau dia menggunakan desain prototip tapi ubah-ubah dikit lah, karena misalnya saya nggak senang sama tampaknya, atau saya mau kamar saya lebih gede sedikit, nah itu boleh, ada penyesuaian, tapi basisnya tetap desain prototip. Atau yang ketiga adalah dia gambar sendiri, tapi syarat gambar sendiri adalah mengikuti ketentuan pokok tahan gempa. Itu substansinya ada di dalam PP 16. Mungkin saya tidak jelaskan masuk ke situ karena sebenarnya lebih ke substansinya, lebih ke sini. Sisanya adalah untuk yang non rumah tinggal, baik itu bangunan kepentingan umum atau bangunan kepentingan umum dengan pertelaan. Ini biasanya adalah bangunan yang sifatnya jadi dia bangunan jamak gitu ya, dan dimiliki terpisah. Saya ambil contoh adalah rusun milik atau apartemen milik gitu. Itu maka dia adalah termasuk bangunan dengan pertelaan. Tapi tidak hanya seperti itu, sekarang pusat perbelanjaan juga ada yang konsepnya milik, misalnya ITC, itu juga pusat perbelanjaan dengan pertelaan karena tiap kios dimiliki oleh beda-beda orang gitu, sehingga dia ada kepemilikan fixnya, yaitu kiosnya itu, dan ada kepemilikan bersama, istilahnya bagian bersama atau benda bersama yang dinilai berdasarkan proporsi kepemilikan dia gitu. Jadi kalau kayak di rusunami atau di apartemen milik gitu ya, itu misalnya saya punya dua unit gitu ya, maka proporsi kepemilikan saya terhadap bagian bersama atau benda bersama itu berdasarkan 2 unit saya dibagi dengan total unit gitu, jadi sekian persen. Lalu kemudian ada bangunan gedung kepentingan umum yang bertahap. Ini sebenarnya mengadop di Jakarta itu ada istilahnya izin fondasi gitu ya, atau izin pendahuluan. Jadi investor mau buru-buru ngebangun gitu, tapi kalau harus tunggu sampai selesai proses sidang PHBG atau konsultasi PPA sekarang itu mungkin butuh waktu lama, maka difikskan dulu aja strukturnya atau fondasinya sehingga bisa masuk ke proses pelaksanaan konstruksi sambil paralel nanti yang aspek arsitektur dan aspek utilitasnya bisa dikonsultasikan sambil berjalan. Atau untuk yang fungsi khusus ini di JK, ini ranahnya pusat. Lalu bangunan fungsi khusus yang bertahap, ini mirip ya, ini ranahnya pusat juga. Bangunan kolektif itu biasanya perumahan termasuk kolektif. Lalu bangunan prasarana, misalnya reklame, tower air, telekomunikasi dan lain-lain, itu masuk prasarana. Lalu fungsi campuran ini ya yang paling sederhana ruko, tapi saya
kalau bilang ruko campuran bisa nggak terlalu ya, tapi yang sangat spesifik untuk campuran itu biasanya yang super blok ya. Jadi ada mall di situ, ada hotel di situ, ada apartemen di situ, ada office juga di situ. Nah itu benar-benar fungsi campuran. Kalau ruko itu kadang-kadang memang kan rumah dan toko gitu, tapi kadang-kadang penggunaannya nggak ada rumahnya gitu. Dia benar-benar toko atau kantor pada tataran implementasinya. Jadi kalau ruko ya boleh lah disebut campuran, tapi sebenarnya terlalu ini ya, terlalu sedikit proporsinya gitu. Lalu untuk bangunan gedung existing, kita bicara SLA bangunan existing, termasuk untuk SLA perpajakan dan administrasinya. Lalu kemudian untuk BJK dan BGCP juga ada penyelenggaraan existingnya, dan sisanya adalah untuk kalau PDG untuk kita mau merawat atau mengubah, memperluas, menambah bangunan itu prosesnya sendiri gitu ya, bukan melalui yang ini. Jadi kalau kita udah punya bangunan, kita mau renov gitu, maka PDG-nya spesifik ya, bisnis prosesnya. Yang masih jarang diterapkan adalah pembongkaran bangunan. Oke, itu pendahuluan, jadi sudah makan banyak waktu sebenarnya. Saya coba percepat di bagian yang ini. Saya cuma mengingatkan saja, mungkin rekan-rekan juga sudah pernah memahami sebelumnya, dan bahkan mungkin sebagian rekan-rekan sudah pernah melaksanakannya gitu ya. Ini adalah bisnis proses untuk PBG secara umum. Jadi dari yang tadi 21 bisnis plan tadi, kalau kita potret secara umum ya kira-kira seperti inilah kira-kira gitu ya. Ada perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau dia hunian, perbedaannya di sininya TPT gitu ya. Lalu kalau misalnya dia dengan pertelaan, maka dicek dulu sebelum dicek standar teknisnya, dicek dulu rencana pertelaannya seperti apa. Kalau dia bangunan kolektif, sebelum masuk ke pemeriksaan standar teknisnya, dicek dulu master plan-nya gitu ya, dan pemecahannya akan seperti apa gitu. Jadi ada sedikit perbedaan cuma di bagian yang sini. Kalau bagian depan dan bagian belakang sebenarnya relatif sama untuk semua bisnis proses itu. Maka saya coba cerita saja yang umum saja gitu ya. Jadi mulai melengkapi dokumen, melengkapi persyaratan teknis, lalu kemudian dicek oleh akun operator. Nah ini kalau di sini ini sekretariat yang di depan ini itu adalah pemegang akun operator. Lalu kalau dari akun operator bilang dia belum lengkap, balik ke pemohon, muncul lagi di akunnya pemohon, tolong dilengkapi gitu. Tapi kalau sudah lengkap, disubmit oleh akun operator, maka dia akan masuk ke akunnya pengawas. Maka pengawas yang akan melakukan penjadwalan konsultasi. Maka pada saat si pengawas sudah menjadwalkan konsultasi dan menugaskan TPA tertentu untuk menjadi TPA atau TPT-nya, maka akan muncul di akunnya TPA atau TPT bahwa yang bersangkutan ditugaskan untuk mengecek dokumen ini, bangunan ini dan seterusnya. Maka dilakukanlah proses konsultasi. Gitu. Kalau misalnya sudah oke atau belum oke, sebentar, mau di sini. Kalau oke, itu prosesnya gitu ya, sampai ke retribusi. Nah ini kira-kira skema secara umum yang mudah-mudahan sudah diinikan, apa namanya, sudah dijelaskan juga oleh narasumber sebelumnya. Nah, sudah ditentukan juga bahwa untuk permohonan PDG itu harus dilengkapi dengan beberapa data. Ya, tentu ini kalau data ini tidak terlalu sulit. Data bangunan juga mestinya sudah tahu ya apa yang akan dibangun gitu. Nah ini yang agak sulit sebenarnya. Masuk ke data umum, KTP dan seterusnya, data tanah, data teknis arsitektur, data teknis struktur, dan memang yang agak menyeramkan adalah data teknisnya IP. Walaupun nggak perlu khawatir pemenuhan terhadap syarat dokumen NIT ini adalah sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bangunan. Jadi nggak semuanya disyaratkan harus memenuhi kesemuanya. Gitu. Nah hal yang sama dengan SRF ya.
untuk SRF bangunan gedung baru, jadi lanjutan dari penerbitan PBG, inspeksi, lalu kemudian penerbitan SRF baru. Ini adalah penerbitan SRF untuk bangunan gedung existing. Prinsipnya adalah melengkapi data, lalu dicek kesesuaiannya sampai ke penerbitan SRF, termasuk juga kalau dia belum punya PBG, diterbitkan PBG-nya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah perpanjangan SRF. Sebenarnya perpanjangan SRF ini sama dengan skemanya SRF bangunan existing, cuma bedanya dia dianggap sudah punya PBG semua, jadi nggak ada proses penerbitan PBG bersamaan dengan SRF untuk perpanjangan SRF. Nah, dokumennya kurang lebih sama, ada isi data diri, data lokasi, kemudian data umum, data arsitektur, struktur, dan gedung existing. Nah, peran dari teman-teman pengkaji teknis adalah mengupload laporan pemeriksaan kelayakan fungsi dan laporan pemeriksaan berkala, atau laporan pemeriksaan berkala. Jadi salah satu lah kalau sudah dilakukan pemeriksaan berkala sebenarnya sudah bisa menjadi semacam laporan pemeriksaan kelayakan fungsi. Nah, itu yang perlu disiapkan terlebih dahulu, sehingga untuk bisa mempercepat pada saat proses di PBG, sebenarnya rekan-rekan mesti memastikan bahwa dokumen-dokumennya sudah siap dulu gitu. Jadi self assessment sebelum masuk ke SIMPG itu perlu dilakukan supaya algo yang ada di SIMPG itu menjadi singkat gitu, tidak perlu berlama-lama. Nah, kemudian saya coba masuk kepada simulasi permohonan PBG ya. Jadi secara umum kalau kita masuk kepada web atau portal SIMPG, maka kita akan menerima masuk kepada halaman semacam pengumuman ya, atau notifikasi. Nah, ini mungkin kalau yang baru masuk perlu juga ngelihat sedikit itu apa sih update terbaru, karena kadang-kadang ada hal-hal baru yang disosialisasikan oleh PUPR melalui SIMPG, misalnya terkait dengan PBG untuk Pertasop ya, atau SPBU ini gitu ya. Nah, itu ada sebenarnya ketentuan, misalnya untuk PBG gudang misalnya, itu juga kadang-kadang ada update. Nah, itu perlu juga dicermati pengumuman-pengumumannya. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam SIMPG, kira-kira ininya seperti ini tampilannya. Untuk kita bisa menggunakan SIMPG, teman-teman harus punya akun dulu. Maka untuk kalau yang belum punya akun harus melakukan pendaftaran. Jadi tinggal klik daftar ini, lalu kemudian pilih mau punya akunnya sebagai apa. Punya akun sebagai pemohon, atau sebagai calon TPA, atau sebagai peserta ujian lisensiasi. Jadi nanti kayaknya SIMPG juga akan dimanfaatkan untuk keprofesian arsitek gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih perkembangan terbarunya. Kalau yang di versi awal memang konsepnya seperti itu. Pilih dulu mau sebagai apa, lalu isi email dan bikin kata sandi gitu ya, sesuai masing-masing, lalu checklist setuju dengan ketentuan dan syarat yang berlaku gitu. Lalu klik kirim. Nah, pada saat klik kirim, maka akun kita, verifikasi akun itu akan dikirim ke email yang sudah kita cantumkan di sini. Maka rekan-rekan pindah ke emailnya, lalu klik verifikasi untuk memverifikasi diri, dan kemudian akunnya sudah menjadi terbuat. Maka kalau akunnya sudah terbuat, tinggal klik masuk gitu ya. Lalu masukkan alamat emailnya dan password yang tadi sudah buat, lalu klik masuk gitu. Klik masuk, maka akan masuk kepada satu laman ini. Jadi laman kita sebagai pemohon, halaman berandanya itu berisi daftar permohonan kita. Jadi misalnya sebelumnya saya sudah pernah melakukan 4 kali permohonan PBG misalnya gitu ya, maka itu akan ada semuanya di halaman kita dengan nomor registrasinya dan statusnya misalnya, dan aksinya kalau memang kita ada yang harus kita lakukan, misalnya harus melakukan perbaikan gitu.
jenis permohonan dan statusnya. Jadi kelihatan di sini udah sampai tahap mana gitu. Nah, kalau kita mau melakukan pengajuan baik PBG maupun SRF, maka yang dilakukan adalah klik tambah di pojok kanan itu, lalu kemudian pilih PBG, misalnya kita mau mengajukan PBG, lalu dari PBG itu pilih jenis permohonannya, apakah bangunan baru atau perubahan atau kolektif dan seterusnya. Misalnya ini saya pilih kolektif, petugas ini lalu akan disuruh mengisi kalau bangunan dan tipe. Kalau di SIM BG awal-awal untuk yang bangunan kolektif itu dia bisa beberapa tipe. Karena kita tipe 27, 36 dan seterusnya. Tapi yang sekarang itu satu tipe itu satu permohonan. Jadi dikaitkan dengan kemudahan untuk perhitungan retribusinya gitu ya. Lalu setelah kita masukkan permohonan kita klik simpan. Lalu kita diminta untuk menginput data pemilik bangunan, nomor KTP, alamat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, nomor telepon, dan alamat email. Kita input semua data pemilik, lalu kita klik simpan. Nah, setelah data pemilik masuk, kita input data alamat bangunan. Jadi kalau tadi itu data alamat kita, kalau ini data alamat bangunan yang dimohonkan. Lalu kemudian termasuk jenis dan tipe-tipenya ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah masuk kepada data tanah. Jadi pada data tanah yang pertama adalah kita harus memasukkan beberapa data tanah ya, baik gambar batas maupun hasil soil test ya. Kalau disyaratkan apabila bangunannya lebih dari 3 lantai, maka yang pertama adalah kita klik tambah data untuk data tanah, kita input ya. Dokumen tanah yang kita miliki itu jenisnya sertifikat atau AJB atau GIRIK atau yang lainnya. Masukin, ini diketik. Lalu dokumen tersebut nomornya berapa? Ketik nih. Ya, dokumen saya nomornya 254 dari sini KPS dan seterusnya. Lalu dokumen itu diterbitkan tanggal, bulan, tahun berapa, luasnya berapa berdasarkan dokumen tersebut. Nah, pemilikannya apa? Misalnya HPIL atau HGB atau HGU atau HP atau hak pengelolaan atau HPL itu dimasukkan. Lalu nama yang tercantum dalam sertifikat nama siapa, alamat tanahnya di mana. Kalau tanahnya milik sendiri, maka tidak perlu izin pemanfaatan tanah. Maka terakhir kita upload data tanah. Mestinya sudah disediakan dalam bentuk PDF. Jadi kita tinggal klik choose file, lalu pilih sertifikat tanah saya gitu ya untuk diupload. Maka kalau klik simpan. Lalu kemudian setelah kita klik open di sini, maka data tanahnya sudah masuk. Kalau tadinya kan sebelum dimasukin kan no file chosen. Kalau sudah dimasukkan dia ada file dalam bentuk PDF. Maka kalau kita klik di sini, klik simpan di sini, maka dia bisa kita lihat di data tanah ini sudah ada file. Kalau ada tulisan pilihan begini berarti sudah ada file, maka kita bisa klik untuk lihat file PDF-nya. Itu satu. Yang kedua kita upload gambar batas tanah. Biasanya itu di lampiran surat tanah kan sudah ada batas-batasnya gitu ya. PDF, dibuat PDF, klik open. Dan kalau dia disyaratkan hasil penyelidikan tanah, saudara boleh kita udah siapkan file PDF-nya gitu ya. Nanti kita open dua-duanya, maka akan masuk. Nah, kalau udah masuk dia bentuknya seperti ini. Ini kalau kita klik di sini bisa kita lihat tuh file PDF-nya. Lalu next, masuk ke kelengkapan berikutnya yaitu data umum, KTP, KRK dan seterusnya. Maka saya masukin klik untuk upload KTP, lalu klik lagi untuk upload KRK, lalu klik lagi AMDAL untuk upload AMDAL atau AMDAL. Kenapa yang nomor 4 saya
nomor 3 dan nomor 4 saya lewati karena belum punya gitu ya. Tapi kalau yang KRK kan sudah ada di sini, jadi dia karena sudah ada, ini nomor 4 ya, nomor 4 itu di sini kan udah ada KRK atau KKPR, jadi ini nggak perlu pengulangan gitu. Kecuali memang kalau di beberapa daerah kan disarankan isi BPT, misalnya kalau di Jakarta tuh di atas 5.000 harus ada isi BPT ya, tinggal diupload. Tapi kalau tidak, maka cukup KRK. Kenapa kemudian yang surat perjanjian pemanfaatan saya skip? Karena kan tadi data tanahnya contohnya ini kan tanah saya sendiri gitu, sehingga tidak perlu ada surat perjanjian pemanfaatan antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan. Kecuali pemilik tanahnya si A yang akan membangun si B, maka perlu ada surat perjanjian pemanfaatan tanah diupload. Lalu data penyedia jasa dalam bentuk SKA atau STK atau lisensi ini juga disiapkan file PDF-nya. Klik. Lalu master plan, kalau kolektif harus ada master plan kawasan. Dan yang terakhir ada gambar site plan untuk pemecahan kafling. Jadi kalau misalnya ada 100 kafling, kira-kira kafling A berapa, kafling B berapa, dan seterusnya. Itu kelengkap ya, yang file yang harus saya siapkan dan saya upload. Lalu setelah saya klik semua, maka dokumennya sudah masuk. Jadi ada tulisannya seperti tadi juga gitu ya. Kecuali 2 yang tidak diwajibkan gitu. Masuk ke berikutnya adalah arsitektur. Dimulai dari konsep rancangan arsitektur, gambar situasi rencana, gambar tata ruang dan tata ruang luar, dan seterusnya. Masing-masing satu-satu kita upload konsep arsitektur, lalu kemudian gambar situasi, tampak detail, kemudian rencana tata ruang dalam, misalnya interior atau detail-detail ruang. Lalu kemudian spek arsitektur kita upload juga, dan kalau ada rekomendasi budget kalau memang disyaratkan, maka kita upload semua dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu berikutnya adalah struktur ya, karena ini sifatnya adalah perumahan gitu, saya cuma ngambil 3 saja: perhitungan struktur, gambar detail struktur, dan spesifikasi teknis struktur. Maka yang diupload adalah hitungan struktur, baik fondasi, kolom, balok, atap, lalu kemudian gambar-gambar detail struktur dan spek struktur. Lalu saya upload dan tampilannya seperti ini. Dan terakhir adalah NE. NE ini memang listnya cukup banyak, tetapi di situ ada keterangannya bila disyaratkan. Tentu sebagai penyedia jasa, sebagai arsitek, ahli struktur maupun MEP, terutama tenaga ahli MEP, perlu memahami karakter bangunan seperti apa yang disyaratkan data MEP yang mana gitu ya. Maka untuk konteks tadi perumahan, maka yang saya upload adalah kebisingan dan getaran. Lalu saya upload juga terkait dengan sistem jaringan listrik. Lalu saya upload juga sistem proteksi petir, kemudian sistem sanitasi, air bersih, air kotor, air limbah, air hujan gitu, dan persampahan, serta sistem pengawalan. Maka tampilannya menjadi seperti ini yang sudah diinginkan. Apabila nanti ada bangunan lebih tinggi, misalnya ada transportasi dalam gedung ya, itu silakan di-upload dokumennya. Jadi sengaja dipecah-pecah supaya terlihat kelengkapannya, karena kalau digabung khawatirnya secara substansinya tidak terpenuhi. Terakhir adalah konfirmasi penyataan. Jadi ini sebenarnya checklist, tetapi sebenarnya walaupun ini sangat sederhana, cuman mengisi checklist ini saja, tetapi sebenarnya ini kalau secara hukum ini yang bersangkutan sebenarnya sudah menyatakan gitu. Jadi kalau ada apa-apa di kemudian hari, maka pernyataan ini menjadi kalau dulu waktu masih sistem analog, pernyataan ini ada suratnya, surat mematuhi KRK garis miring KKPR. Maka kalau misalnya ke depan ternyata diketahui ada yang melanggar dari KRK atau KKPR, maka yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan. Sama yang checklist kedua, pernyataan menggunakan pelaksanaan konstruksi. Kalau ke depan ternyata
tidak menggunakan pelaksana konstruksi maka ada sanksi dan seterusnya. Sama yang lainnya juga gitu. Jadi checklist ini walaupun cuman ya seperti biasa kita kalau diaplikasikan tinggal cek aja gitu, tapi sebenarnya perlu dipahami itu punya konsekuensi secara hukum. Ya, sehingga kalau rekan-rekan lihat ya, tadi permohonan PBG saya kan cuma 1 sampai 4. Jadi setelah saya membuat satu permohonan tambahan, maka di dashboard saya akan bertambah permohonan kelima. Dan status permohonannya sedang verifikasi kelengkapan oleh dinas teknis karena baru masuk kan, jadi masih menunggu dicek apakah dokumen-dokumennya sudah lengkap atau belum. Ya, demikian mungkin Pak Timo, Pak Yusuf, materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan simulasi penggunaan CDE dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung dan SLF, PDG dan SLF. Demikian waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator Pak Timo untuk mungkin bisa dilanjutkan sesi diskusi. Terima kasih.